Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Iya, sehat semua ya. Baiklah, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Silakan Adi memimpin doanya. Iya, baiklah. Sekarang Ibu mau mengecek. Untuk kelas 3 siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Kalau kelas 4 siapa yang nggak hadir, Nak? Oh, ada yang nggak hadir. Siapa? Susi. Kenapa Susi? Sakit. Oh ya, semoga Susinya lekas sembuh ya Nak ya, dan bisa bersekolah lagi bersama-sama kita. Oke, bagaimana anak-anakku hari ini? Sudah siap semua untuk belajar? Sudah. Semalam belajar nggak di rumah? Belajar ya. Oke. Baiklah, sebelum belajar Ibu mau memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 3 kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, semoga dengan belajar kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup ya secara tepat ya. Bagaimana? Seperti kita ketahui ya, makhluk hidup itu membutuhkan makanan, membutuhkan udara untuk bernafas. Kemudian makhluk hidup itu bergerak seperti kita ya. Kita, manusia, tumbuhan, hewan itu sama-sama makhluk hidup, membutuhkan makanan, membutuhkan udara untuk bergerak, untuk bernafas, dan kita bergerak juga ya. Kemudian satu lagi, kita ini tumbuh ya Nak ya, dari kecil kita tumbuh menjadi dewasa. Dan untuk hewan dan tumbuhan juga ya, dari baru tumbuh dia akan menjadi kalau tumbuhan menjadi pohon yang besar, artinya kita makhluk hidup itu bertumbuh ya, tumbuh menjadi besar. Kemudian makhluk hidup juga berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Iya, berkembang biak artinya bertambah banyak. Baiklah, sekarang untuk kelas 4. Nah, kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang makna dari persatuan dan kesatuan ya. Seperti kita ketahui, kita ini di negara Indonesia memiliki beragam suku yang sangat beragam ya, dari bahasanya, makanannya, pakaian adatnya ya. Negara kita kaya akan keragaman. Jadi kita harus bersatu ya, supaya dengan keberagaman tadi kita tidak terpecah belah ya, bisa kompak dan selalu damai ya Nak ya. Baiklah anak-anak, untuk kelas 3 kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum belajar Ibu akan menunjukkan kepada kalian, Ibu punya 2 buah gambar. Yang pertama itu ada gambar cicak dan gambar ikan. Iya. Nah, sekarang Ibu ingin coba kalian sebutkan apa ciri-ciri dari hewan ini. Cicak. Iya, betul. Apa lagi? Oke. Nah, kalau untuk gambar kedua, ini ada gambar ikan. Ya, coba sebutkan ciri-cirinya apa saja. Iya, terima kasih ya. Nah, baiklah, sekarang kalian tadi sudah menyebutkan ciri-ciri cicak, ciri-ciri ikan ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, cicak makanannya apa sih? Nyamuk, iya. Kemudian kalau ikan makanannya apa? Ikan ada yang juga makan jentik nyamuk ya. Oke, kedua hewan ini sama-sama membutuhkan makanan. Kemudian cicak hidupnya di mana Nak? Merayap di dinding, iya. Kemudian kalau ikan berenang, iya. Ikan artinya hidupnya di air. Oke, terima kasih. Nah, kalian tadi kan sudah menyebutkan ciri-cirinya. Sekarang silakan anak-anak tulis ya di buku tulis ciri-ciri yang sudah kalian sebutkan tadi. Baiklah, sekarang giliran untuk ke kelas 4. Kelas 4 hari ini akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Ya, hari ini Ibu ada membawa satu ikat sapu lidi. Silakan siapa yang mau mencoba menyapu lantai kita. Ibu ada, karena lantai kita bersih, Ibu akan mencoba membuat sampah ya, menyerahkan sampah di lantai. Coba siapa yang mau maju ke depan untuk membantu Ibu membersihkan lantai. Iya, baiklah. Nah, yang lain tolong diamati Nak ya. Nah, jika sudah,
sekarang ya terima kasih ya nak ya sudah membantu ibu menyapu. Oke, sekarang ibu minta satu orang lagi. Coba perempuan dulu. Nah, sini. Iya, sekarang ibu ada satu batang sapu lidi. Coba kamu menyapu nak dengan menggunakan satu batang sapu lidi. Coba teman-teman yang lain perhatikan ya untuk kelas 4 ya. Nah, bagaimana nak? Sulit? Iya, sulit ya menyapu dengan hanya menggunakan satu sapu lidi. Ya, terima kasih untuk anak ibu yang sudah membantu ibu untuk menyapukan lantai yang sudah ibu kotorkan dengan kertas tadi. Iya, begitulah nak makna persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita ini. Seperti kita ketahui, negara kita ini kan beragam, sukunya banyak ya. Kemudian bahasa pun beragam, kemudian ada makanan yang beragam juga ya, ciri khas makanan yang berbeda, beragam gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita yang beragam ini? Nah, dengan cara itu tadi, kita harus bersatu seperti sapu lidi. Supaya apa? Supaya kuat ya. Jika hanya ada satu batang sapu lidi, akan sangat mudah kita untuk mematahkannya ya. Dan satu batang sapu lidi juga susah untuk menyapu halaman yang kotor tadi. Nah, bagaimana jika sapu lidinya banyak dan diikat menjadi satu? Sapu lidi akan sulit untuk dipatahkan dan sapu lidi pun akan bermanfaat, dapat membersihkan lantai yang kotor tadi. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit dari ibu tentang makna persatuan dan kesatuan. Baiklah, coba sekarang kita simpulkan apa itu makna persatuan dan kesatuan. Iya, nah anak-anak sudah tahu ya. Sekarang silakan tulis di buku tulis kalian. Nah baiklah, gimana kelas 3 tadi? Sudah selesai ya merangkumnya? Merangkum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya. Mungkin nanti ada yang 4 orang dan ada yang 5 orang ya, karena nggak cukup gitu, karena nggak pas untuk pas semua. Jadi mungkin ada yang 4, ada yang 5. Baiklah, sudah kita bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa ketuanya? Kelompok 2? Iya, oke. Dan kelompok 3, oke, sudah ada ya. Nah, ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya sudah ibu bagikan. Sekarang dari masing-masing kalian tadi kan sudah menyimpulkan ya, sudah menyimpulkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kalian silahkan sharing bersama teman-teman kelompoknya ya. Silahkan dicocokkan untuk ciri-ciri makhluk hidupnya. Dan kemudian kalian tuliskan ke dalam lembar kerja kelompok tadi. Silakan anak-anak tulis ciri-ciri kelompok, ciri-ciri makhluk hidup secara keseluruhan ya nak ya. Jadi jika kerja kita sendiri mungkin kurang lengkap ya kesimpulan kita, tapi jika anak-anak sudah bertanya dengan teman-teman yang ada di kelompok, maka ciri-ciri tersebut akan menjadi lebih banyak gitu, lebih lengkap gitu ya nak ya. Oke, silakan setiap kelompoknya dikerjakan. Nanti ibu cek kembali ya nak ya. Oke. Nah, baiklah kelas 4 gimana? Udah ditulis tadi hasil kesimpulannya tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk berdiskusi bersama teman sebangkunya ya. Silakan kalian cerita, kalian sharing tentang hasil kesimpulan kalian tadi. Nah, coba lihat di buku ini halaman 30 itu ada latihan ya, latihannya ada kolom di situ ya. Kesimpulan tentang makna persatuan dan kesatuan. Jadi nanti kalian isi di kolom yang sudah tersedia ya nak ya, berdasarkan hasil diskusi kalian berdua tadi, kalian dengan teman sebangkunya. Silahkan didiskusikan, kemudian jawabannya ditulis di kolom yang ada di buku tadi ya nak ya. Oke, silakan ibu kasih waktu. Nah, untuk kelas 3 bagaimana nak? Ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, baiklah. Masing-masing kelompok tidak ada kendala ya nak ya? Bisa ya? Oke, dengan mudah ya. Nah, untuk yang di kelompok 4
itu ada yang nggak kerja. Ayo semuanya kerja ya, namanya juga kerja kelompok. Jadi semuanya harus ikut andil dalam tugas ini. Nah, coba untuk kelas 4, bagaimana nak? Sudah dituliskan tugasnya? Bisa? Iya, silakan di-sharingkan dengan teman sebangkunya ya. Oke. Bagaimana untuk kelas 3 sudah selesai? Iya, silahkan kumpulkan tugasnya ya nak ya, perwakilan saja satu orang, perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan tugasnya. Sudah dikumpulkan? Iya. Nah, sekarang ibu akan memanggil untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Ya, terima kasih. Itu dia tadi hasil dari kerja kelompok ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Itu dia tadi sudah dibacakan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Nah, sekarang kita kembali ke kelas 4. Ya, kelas 4. Bagaimana nak tentang persatuan dan kesatuan tadi? Apa makna dari persatuan dan kesatuan? Iya, sudah paham ya? Nah, sekarang ibu akan tuliskan di papan tulis ya. Persatuan adalah ya, persatuan dan kesatuan adalah, kemudian ciri-cirinya bagaimana nak? Yang kita sebutkan tadi. Iya, kita mementingkan kepentingan bersama ya nak ya, daripada kepentingan pribadi. Oke, ibu tuliskan ya. Nah, selanjutnya apa lagi ciri-cirinya? Sikap bersatu. Iya, baiklah. Nah, itu dia tadi ciri-cirinya, dapat anak-anak baca ya di papan tulis. Oke, sekarang tugas kelompok tadi ibu minta kumpulkan ke depan. Tugas yang di kolom tadi silahkan kumpulkan ke depan ya nak ya. Baiklah, nah itu dia tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Berhubung waktu kita sudah habis, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mengikuti pelajaran untuk hari ini ya. Nah, untuk kelas 3 hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Anak-anak sudah bisa menyimpulkan apa itu ciri-ciri makhluk hidup yang seperti tadi. Ada apa saja nak? Iya, bernafas ya, bergerak. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan ya, dan lain sebagainya ya. Oh ya, berkembang biak ya. Oke, baiklah. Nah, sudah paham ya? Ada nggak yang belum paham pelajaran hari ini? Iya, sudah semua. Ya, terima kasih ya nak ya. Nah, untuk kelas 4 sekarang. Kelas 4 tadi kita belajar tentang memahami makna persatuan dan kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan itu berguna untuk kita menjaga persatuan di negara kita ya. Supaya kita di negara kita yang beragam suku bangsanya ini tidak terpecah belah ya, dengan sikap bersatu tadi. Apa-apa saja nak ciri-cirinya? Salah satu contoh sikap bersatu tadi, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian apa lagi? Itulah tadi contoh dari sikap bersatu. Nah, itu sikap bersatu itu harus kita harus kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya bisa menyebutkan saja, tapi kita harus melaksanakannya juga ya. Kita harus melakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa? Supaya tercipta perdamaian di negara kita ya. Di kelas juga begitu. Kalian juga kan beragam ya di kelas. Jangankan di masyarakat sekitar, di kelas pun kalian sudah beragam. Supaya kalian tidak ribut, tidak berantem. Jadi kalian harus saling menghargai perbedaan yang ada di kelas kalian. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya nak ya, ilmunya berguna bagi kalian semua. Baiklah, ibu ada soal untuk PR saja ya, karena waktu kita tidak cukup. Ibu ada soal, nanti ibu bagikan ya nak ya. Oke, baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, coba Adi lagi ya. Oke, Adi silakan pimpin doanya.